Halo, saya Bima Akbar-Fadli. Saya kali ini akan membahas tentang Virus and Threat Protection. Nah, ini aplikasi dari Microsoft Windows, pakai Microsoft Windows 10. Ini aplikasi standar Virus and Threat Protection, artinya untuk aplikasi untuk proteksi melawan ancaman dan virus. Ya, mungkin aplikasinya tidak sehebat antivirus berbayar atau itu, tapi ini sudah cukup asalkan kita hati-hati dengan file yang kita dapatkan atau file yang kita masukkan ke dalam komputer. Nah, di sini saya akan mengoverview beberapa menu-menunya. Ini current threats, ini preview tentang bahaya-bahaya yang ada di sini. Di sini punya saya ada zero threats found, artinya tidak ada ancaman ditemukan. Barusan saya scan ini. Kemudian di sub menunya ada scan option. Di sini kita bisa milih gimana seberapa banyak file yang akan kita scan. Ada quick scan. Ini berarti folder yang dicek cuma folder-folder yang biasanya ditemukan ada ancaman di dalamnya. Kemudian ada full scan, berarti semua file, program, dan ya apapun yang ada di dalam hard disk akan di scan. Ini bisa makan waktu lama tergantung kapasitas hard disk kita juga dan isinya. Kemudian ada custom scan, ini kita milih di mana kita mau ngecek threats and virusnya. Kemudian ada juga Microsoft Defender Offline. Ini untuk yang benar-benar hati-hati, kita yang hati-hati, kita yang ini software ini scan akan mencari malicious software berbahaya yang susah untuk dihapus dengan scan biasa ini. Dan yang ini perlu restart dan makan waktu yang cukup lama ya. Ini sekitar 15 menit di sini tertulis. Kemudian ada allow threads yang isinya nanti misalkan ada threads yang kita perbolehkan untuk berjalan di sini. Jadi kita tahu kalau sebenarnya itu bukan ancaman. Itu cuma false alarm. Sebenarnya bukan ancaman, tapi memang aplikasinya di flag sebagai threads sama Windows. Kemudian ada protection history. Di sini terlihat history file yang diblok di sini ada. Kemudian nanti kalau misal kita memperbolehkan ada file yang boleh jalan, nanti akan keluar file yang di unblock, atau ada juga file yang dikarantina. Kemudian virus and threat protection setting. Ini untuk ya isinya setting aplikasi ini. Kita lihat sub menunya. Di sini ada real time protection. Ya, ini kayak on off-nya antivirus kita. Jadi bisa kita off kan, tapi cuma sementara. Nanti hidup sendiri setelah beberapa saat. Selanjutnya cloud delivered protection. Ini proteksi yang ngambil dari internet, ngambil data thread apa aja yang sudah terdeteksi sebelumnya. Jadi ngambil data yang sudah pernah ada dari internet, dari cloud. Dan automatic sample submission, ini untuk mengirimkan data ke Microsoft. Ini data yang ini nanti dipakai di cloud delivered protection. Kemudian ada tamper protection untuk mencegah orang lain untuk tampering, untuk mengubah-ubah data atau security features, fitur-fitur keamanan di Microsoft di Windows 10 ini. Kemudian ada controlled folder access, agar file, folder, dan memory area dari device tidak bisa diubah dari aplikasi yang tidak bersahabat. Ada exclusion, ini
Microsoft antivirus dari Microsoft tidak akan scan aplikasi yang Anda masukkan ke exclusion ini. Kemudian notification ini untuk setting, jadi kapan notifikasi keluar, apakah ketika ada kayak thread yang kurang berbahaya, nanti misal notifikasinya di disable, itu bisa lewat sini. Selanjutnya virus and threat protection update. Ini untuk mengecek apakah aplikasi virus and threat protection ini sudah up to date. Jadi bisa dicek for update lewat ini. Misalkan ada virus baru kan, virus and threat protection biasanya perlu update dari Microsoftnya, bisa kita cek lewat check for update ini. Kemudian yang terakhir ada ransomware protection. Ini untuk manakala komputer kita kena ransomware, jadi perlu ada proteksi juga untuk ransomware. Sebenarnya kalau datanya udah kena ransomware itu ya juga agak susah, kita harus ngontak ke orang yang buat ransomware. Biasanya mereka minta harga gitu buat ngedecrypt file yang sudah kena ransomware itu. Nah, di sini kalau di ransomware control folder access sama kayak yang tadi, agar aplikasi kurang bersahabat, tidak bisa mengubah file, folder, dan memory area. Kemudian ada juga ransomware data recovery. Tapi ini aplikasi ransomware data recovery ini perlu OneDrive, aplikasi dari service dari Windows lainnya. Jadi kalau kita menggunakan ransomware data recovery, data-data penting kita akan disimpan juga di OneDrive. Jadi semanakala kita kena ransomware, data yang lama bisa dihapus karena itu kan sudah ke encrypt, dan kita nggak perlu bayar ke yang buat ransomware buat ngedecrypt. Kita cukup ngopi file yang ada di OneDrive untuk dikembalikan ke perangkat atau komputer kita. Ya, sekian overview tentang virus and threat protection aplikasi dari Windows Security. Terima kasih.